Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan pengamat sepak bola Fernand Huta Barat. Bang V, ya. 28 tahun, 3 kali berganti nama, 6 kali final, ternyata Indonesia masih belum bisa membawa pulang Piala Asian Championship 2024. Sebenarnya kalau di mata Bang V sendiri, Piala Asian Championship 2024 ini ada di level apa sih untuk Indonesia? Iya, ini sebenarnya juga bukan kalender dari FIFA ya, tapi saya pikir sangat penting ya, karena ini kita lihat bagaimana kekuatan dari setiap negara ASEAN yang sekarang ini jangan hanya didominasi oleh satu negara ya. Saya pikir dengan udah 14 edisi edaran dari Piala AFF 7 kali loh yang namanya Thailand itu juara, bahkan dia ini akan mempertahankan di tahun ini ya, mungkin bisa menjadi 8 kali nantinya kan. Dan di situ ada 4 kali Singapura, 2 kali Vietnam, dan 1 kali Malaysia tanpa Indonesia. Dan saya setuju ya, Bang Philip ya, karena memang kita berharap Indonesia punya piala nih. Dari ajang mungkin yang ya kalau kita bisa katakan yang terendah dulu lah. Betul sekali. Iya kan? Nah itu harapannya. Tapi ya nyatanya memang karena ini kebijakan dari PSSI menurunkan timnas U22 dan ya kita nggak bisa terlalu berekspektasi yang berlebihan. Karena memang ya proyeksinya ya nanti SEA Games. Nah kalau SEA Games dan juga nanti Piala AFC U23 kita tidak lolos, barulah kita mungkin bisa melihat ini kegagalan dari Sintayong seperti itu. Oke, nah kalau Bang Fernand sendiri menilai ini kita balik lagi ya mengutip juga komentar-komentar dari netizen yang maha benar begitu ya. Maha benar dan maha tahu. Maha tahu begitu ya. Hati-hati diserang netizen loh habis ini. Mohon maaf nih, tapi kan tadi kita dengarkan juga bersama ya bahwa bahkan wasit pun juga dianggap wasit menjegal timnas Indonesia. Ya berarti ini Mbak Putri nonton nih kalau gitu ya, berarti nonton karena tahu wasit yang menjegal. Ya ini kan kembali kan banyak yang bilang juga ini penaltinya siluman. Memang kadang-kadang ya kita juga melihat rancu juga sebenarnya. Saya juga pernah ikut di PT Liga itu ada yang namanya penyelenggaraan kayak workshop mengenai VAR dan juga kejadian handsball dalam kotak penalti. Dan nyatanya itu memang kemarin itu pada saat handsball terjadi itu kan Donitri kan berusaha untuk melakukan tackling dengan tangan yang mengayun ke atas. Tapi kan bukan berindikasi dia ingin menghentikan jalannya bola. Betul. Tapi keputusan dari wasit menyatakan itu handsball. Nah ini masih rancu yang namanya aturan-aturan yang kita lihat secara mungkin orang awam antara itu memang disengaja atau tidak disengaja menghentikan bola, ini masih rancu sehingga akhirnya ya mau tidak mau terjadilah pembicaraan antara wasit lapangan dan juga wasit yang ada di VAR room dan akhirnya keputusannya adalah penalti dan kita harus terima. Bagaimanapun juga memang sampai saat ini pokoknya bola mengenai tangan di kotak itu harus penalti. Itulah mungkin yang menjadi indikasi bahwa keputusan wasit itu udah tepat mungkin di mata para pemain Filipina, tapi nggak di mata para netizen Indonesia. Kita juga netizen. Masalahnya kita juga netizen. Kita pengen itu hasil yang menang untuk Indonesia. Tapi Bang Fe, secara keseluruhan 4 laga sudah dimainkan oleh timnas Indonesia di grup B Asian Championship 2024. Siapa pemain yang mencolok di tahun ini? Kalau saya melihat ada beberapa pemain ya. Kemarin tuh kalau saya lihat Rayhan Hanan. Dia juga penampilannya juga menurut saya konsisten. Dia bertipikal hampir sama seperti kayak Marcelino. Kemarin bermain sangat mobile ya, bisa membantu serangan, bisa juga bertahan dengan begitu bagus. Ada juga Victor Detan. Walaupun juga menitnya juga tidak terlalu banyak, tapi dia sangat menjanjikan pemain ini. Dan yang terakhir saya lihat dari semua pemain, saya tidak mau mengatakan yang langganan timnas ya kayak Pratama, kayak Ferrari, kayak Donitri juga di timnas U20, bahkan juga mungkin di Asnawi. Saya melihat ada yang namanya Ahmad Maulana Syarif dari Arema Malang yang kemarin main. Ini sangat baik penampilannya. Saya pikir inilah anak-anak muda mungkin yang bisa menjadi pengganti seniornya nanti dengan harapannya dengan experience ini mereka bisa dapat perkembangan mental yang cukup bagus. Nah itu menonjol secara individu atau teamwork nih? Nah kalau saya melihat ya pastinya secara individu juga teamwork ya. Karena memang ketika dimainkan mereka memberikan bukti kepada Sintayong bahwa mereka memang layak untuk bisa dimainkan sebagai pemain utama dalam tim. Tapi kemudian kalau kita berandai-andai Bang Fe, ada rencana pemanggilan 2 pemain tambahan waktu itu ya. Betul. Karena Indonesia menyisakan 2 nama untuk kembali dipanggil di timnas ini. Ada Justin Hapner dan juga Ivan Jenner. Betul. Kalau mereka kemudian hadir, seperti apa kira-kira permainan dari timnas Indonesia? Kalau saya melihat mungkin tidak semata-mata juga dengan kehadiran 2 pemain ini bisa merubah segala sesuatu ya. Karena kita tahu juga perlu chemistry. Mereka bermain dengan timnas senior, mereka sudah lama berkumpul. Tapi ketika mereka bermain di Piala AFF dengan 11 pemain yang baru dipanggil untuk timnas, saya pikir harus ada adaptasi. Tidak segampang itu kita bisa mengatakan, tidak bisa membalikkan telapak tangan ya. Betul. Karena kalau mungkin membantu, tapi tidak terlalu banyak, itu bisa jadi juga. Karena kalau kita lihat semua pemain ini kan harus banyak berkumpul bersama, bermain bersama, dan juga bertanding bersama. Sehingga akhirnya chemistry itu bisa terjadi dan mereka bisa memberikan yang terbaik buat tim. Seperti itu. Oke, selain chemistry mungkin adakah teknis, kontrol bola atau bagaimana yang bisa dievaluasi mungkin dari pertandingan begitu ya Bang Fe ya. Ini berat nih kalau salah ngomong bahaya.
Ya kalau mungkin masalah-masalah kecil seperti itu kerap terjadi ya, masalah miss passing dan juga bagaimana pergerakan support yang kurang. Mungkin ini lebih layak para pelatih yang menilai. Tapi kalau saya secara garis mata saya sendiri melihat, memang betul kadang-kadang kita masalah kontrol, terus sentuhan pertama, ingin mengarahkan tujuan pertama adalah apa? Ketika kita dapat bola, kita harus mengarahkan bola kemana? Ini mungkin yang jadi masalah karena jam terbang ya. Dan ini bukan kesalahan dari pelatih tim nasional. Artinya apa? Mereka kan tumbuh kembang besarnya di klub. Bahkan juga dari pembinaan dari awal. Nah ini mungkin yang harus kita perbaiki. Bahwa memang yang namanya dari grassroots hingga untuk menunjang ke timnas. Mereka harus bagus dari teknik dasarnya. Jadi kalau kita melihat seperti ini. Kita nggak bisa menjudge juga secara full itu bahwa kesalahan dari pelatih yang sekarang, Sintayong. Karena mereka ini pemain yang besar di klub. Baik, mungkin terakhir harapannya Bang Fe untuk timnas Indonesia, apalagi di tahun depan kita juga masih ada turnamen-turnamen besar lainnya seperti apa untuk usia-usia muda? Ya saya berharap para netizen juga bisa memberikan support terus buat tim nasional karena memang ya bolehlah melakukan sedikit melakukan evaluasi secara virtual begitu ya, media tapi sosial. Jangan berlebihan, apalagi menghujat. Saya pikir mereka sudah sangat layak untuk bisa bermain di timnas karena mereka yang terbaik saat ini yang dipilih. Tapi ya kita tidak boleh juga memberikan judge yang berlebihan lah. Support terus untuk timnasnya. Support terus. Kita apresiasi ya untuk timnas Indonesia yang sudah tampil. Netizen juga dengar kata Bang Fe, jangan terlampau keras lah mengevaluasi. Jangan terlampau keras. Tapi tadi kita bisa simpulkan ya bahwa Bang Fe juga menyampaikan pemain-pemain yang berlaga tadi malam ini sangat-sangat potensial ya untuk masa depan timnas Indonesia ya Bang. Betul. Terutama tadi nama-nama yang sudah disebut ada Victor Detan, Ahmad Maulana begitu ya. Victor Detan ada menarik Putri banget nih. Oh iya dong. Kalau kita lihat kan penonton itu di close up, ya. di close up banget itu wajahnya Victor Detan. Ini pasti ibu-ibu di rumah ini nggak tenang nih. Nah, itu dia langsung cari apa nih IG-nya. Baik, Bang Fernand, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, atas Bang Fe. juga. Baik, pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi tentunya masih akan kembali dan kita akan bahas bagaimana nih persiapan jelang Natal dan Tahun Baru, Putri. Libur telah tiba. Cuti? Enggak dong, kerja dong. Baik, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.